pagi luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu bergerak sebentar saja sedikit. Karena aktivitas kita yang kedua ini banyak kegiatannya ya. Jadi saya minta ada 4 kelompok saja. Bapak Ibu di kelompoknya nanti ini cukup dibaca ya. Siapa yang memegang mengendal? Gimana ketuanya nih? Oke, jangan dikasih lihat ya. Ayo bebas. Sudah dilihat kepeannya? Dah. Silakan rembukan dulu dengan kelompoknya. Bapak Ibu akan memperagakan. Nah, memperagakan. Boleh kasih tahu? Boleh kasih tahu. Nah, Bapak Ibu akan memperagakan di depan nanti ya, dan teman-teman yang lain menebak apa yang sudah dituliskan tadi. Perhatikan Bapak Ibu, kira-kira apa gerakan ini? Ketua regu. Bebek berbaris. Bebek balik. Ya memang kami berbaris. Pinguin. Bukan. Antri dong. Nanti dulu. Kalau belum ketemu jawabannya nanti baru dikasih clue. Mana kereta api cak ini? Tak ada kukuk juga. Kereta api. Bebek joget. Bapak Ibu boleh dikasih clue-nya misalnya terdiri dari 2 kata. Baru digerakkan apa yang mau ditunjukkan. Ya boleh kasih clue. Selama 3 tahun ini, tapi hari ini kita akan mencoba menguatkan lagi pengetahuan yang sudah kita ketahui tadi dengan menggunakan PMM. Bawa HP ya Bapak Ibu ya. Bisa buka akun belajarnya nanti ya. Baik, oke. Nah ini kegiatan kita nanti alurnya sebelum belajar, selama belajar, setelah belajar. Tadi kita sudah melakukan energizer atau ice breaking dengan gaya yang berbeda-beda, terdiferensiasi ya, membuat gerakan yang berbeda-beda tadi. Kemudian nanti selama belajar, Bapak Ibu akan menonton video yang ada di PMM terkait dengan diferensiasi. Setelah belajar, nanti kita akan mengonfirmasi penguatannya, bagaimana eksplorasinya tadi. Next. Ice breaking sudah, asesmen awal. Oke, nah ini ada pertanyaan pemantik. Apa yang sudah Anda ketahui tentang diferensiasi dalam pembelajaran terkait proses product contact? Untuk menjawab asesmen ini, saya akan bagikan kertas per kelompok. Kita per kelompok yang saja jadi. Rizky yang kayak ini tadi. Jadi bebek. Satunya deh. Bebek berjalan. Silakan Bapak Ibu buatkan kolom sebanyak 3. Tidurnya ada lagi kita buat 3 kolom ya Bapak Ibu ya. Kerja. Berhenti kamu makan. Ya kamu dan. Empat kelompok. Oke. Nah, dibagi 3 ya Bapak Ibu kertasnya. Jadi buat kolom pertama itu
tuliskan huruf K atau now. Benar nggak bahasa Inggrisnya? Maaf ya kalau salah. Apa yang Bapak Ibu sudah ketahui tentang pembelajaran diferensiasi terkait produk, proses, dan konten? Itu silakan tuliskan di kolom pertama. Lagi 3 kolom. Pedikit jangan malu-malukan. Dang dang dang. Ding ding ding. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Boleh panjang aja. Apa tadi mau Bapak Ibu yang nanti? Ya. Ada now, simbolnya K, wonder, W, dan yang terakhir ada learn. L ya. Iya. Silakan buat kolom seperti itu. Menang berapa kali nanti. Cara dapat sertifikat nanti mau buat. Menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan individu. Ayo kelompok 3 Yosi. dan kelompok 2. Seadanya aja dulu boleh. Mata Sabdi. Oke, silakan kelompok 2 belum, yang ketiga belum, baru sampai kedua. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya kirimkan ke. Jangan lupa menyiapkan pena dan kertas untuk mencatat poin-poin penting yang Bapak Ibu temui tentang terkait diferensiasi proses, produk, dan kontennya. Di kolom learning yang berhasil dipelajari dari video, apakah sudah kita dapatkan semua jawabannya? Hah? Bapak Ibu absen sudah semua? Sudah. Dia matikan dulu. Kepada siswa yang merasa kesulitan. Di kolom learn. Kolom learn. Oke, silakan dilihat apa yang penting. Jangan lupa catat, misalnya di kelompok 3. Hal apa yang menarik Bapak Ibu? Kalau memang ada yang berbeda, boleh nanti disampaikan. Tolong yang jaga staff diberikan. Sudah yuk, lamar lagi. Iya, silakan bertanya dengan teman-temannya yang mempunyai toko tersebut ya, punya galeri. Iyo kabel. Coba tengok yang kami itu, nah eloknya. Iya, kelompok 2 belum ada itu di sini. Kurang promosi kali ya, harusnya beli 3 gratis 1 kan. Bertanya ada apa-apa Bapak Ibu yang jago stand boleh ditanya-tanya. Iya, silakan ditanya. Ngapa jualan aja ini? Benar ini? Oh, banyak jago stand tadi di kafe ya. Beli. Justin juga boleh. Suruh kau
Abah udah ngerti. Rizky standby nah, saya mau nanya lo ngaturnya. Laku jualan kopi, boleh silakan ditanya ya, karena pasti berbeda-beda pendapat. Adakah kriteria mau akomodasi kebutuhan badan siswa? Akan nulis kriteria yang dibangun. Siapa yang nulis? Wah, pakai Siapa yang jaga? Siapa yang punya tongkol nomor 2? Ini ada pertanyaan. Jawab. kriteria. Ada triknya nggak gitu ya, Beb? Apa kriterianya, Bu? Mengukurnya. Silakan Bapak OP menjawab. Sekolah. Ada Kriterianya tadi ada modul, modul. ada Buku asesmen, masuk pelajaran. ada apalagi tadi? Nazamnya. Kami itu hanya beberapa yang kami tahu saja. Salah satunya adalah bahwa produk secara proses itu untuk mengetahui bagaimana minat bakat anak untuk mengelompokkan, itu menurut pendapat kami. Setelah itu kami ke Wonder, yaitu kami ingin mengetahui lebih lanjut apa sih diferensiasi proses itu, bagaimana cara membagikan yang benar-benar yang seperti yang materi awal dari Bu Era tadi, anak kinestetik, audiovisual atau yang audio. Kami ini masih bingung di situ, jadi kami ingin benar-benar mengetahui perbedaannya. Karena kalau kita lihat dari kata-kata different, dalam bahasa Inggris different itu kita membedakan. Tetapi membedakan di sini bagaimana cara membedakan kita dalam proses belajar mengajar kita supaya tujuannya menjadi semua anak bisa dapat materi yang kita ajarkan. Setelah kami meletakkan Wonder itu tadi, keinginan kami untuk mengetahui perbedaannya tadi yang kinestetik atau lain sebagainya, kami diberikan link akses yang diberikan oleh Bu Enzi di link dari PMM. Kami ada sedikit mendapatkan beberapa pembelajaran yang dari akses tadi. Yang proses tadi ternyata kita dalam proses belajar mengajar itu kita harus mengelompokkan siswa karena pemahaman dari setiap siswa itu berbeda-beda. Mungkin yang ini cepat nangkap, ini lambat atau bagaimana. Jadi kita harus benar-benar memberikan waktu yang luang untuk siswa. Itulah tugas kita sebagai guru, harus lebih sabar menghadapi berbagai macam karakteristik dan pemahaman dari siswa itu. Kemudian yang konten produk apa konten ya, konten berarti bisa kita mengambil berbagai macam konten materi kita, tidak harus dari buku materi satu, bisa dari berbagai macam konten yang terutama membuat anak lebih menarik dan tidak bosan. Bisa kita ngambil dari link YouTube supaya anak tuh nonton di fokus. Jadi kontennya biasanya anak tuh lebih fokus melihat suatu kayak film atau apa. Mereka biasanya lebih cepat lebih paham ketimbang kita metode ceramah. Yang produk itu juga berarti harus terakomodasi. Dalam artian kita harus tahu produk anak ini apakah dia sudah siap belajar atau belum, dengan cara mengasesmen awal sebelum pelajaran supaya tujuan pembelajaran kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, siapa ini? Saya minta satu orang untuk menjawab teks ini. Itu siapa yang berani menyampaikan pendapatnya sebelum menutup pembelajaran hari ini? Silakan Bapak Ibu. Boleh. Baik, saya coba. Sebelumnya saya berpikir bahwa proses pembelajaran terdiferensiasi itu sulit dilakukan kalau menurut saya. Karena dulu memang belum paham proses diferensiasi proses produk sama konten itu bagaimana sih untuk cara kita di lapangan gitu. Nah, itu menurut saya itu sulit. Tapi seiring dengannya waktu, mungkin sambil belajar terus dan terutama Kombel sudah banyak memberi pelajaran, ternyata sekarang proses pembelajaran terdiferensiasi itu kalau kita benar-benar ingin melaksanakannya di kelas tidak akan mengalami kesulitan. Ternyata kayak proses tadi kan, kalau kita tahu anak yang tidak bisa, kita tinggal mengkelompokkan dan memberi waktu luang biar dia mungkin kayak privat, mungkin dia pengennya memang didekati, mungkin yang proses. Kalau yang produk tadi, selama ini kita ini selalu nak mikir kamu ngumpulnya segini gitu, nah padahal belum tentu nanti dia bisa membuat gambar, tapi
tapi ada hubungannya dengan materi kita, itu yang produk. Nah kalau yang konten biasanya kalau tidak ada infokus atau tidak ada buku mentok nih, nggak bisa memberikan suatu materi pemahaman, ternyata bisa kita buat pakai link dengan cara anak membawa HP untuk membuat link itu sama-sama karena keterbatasan infokus. Atau jangan kita berpikir satu buku, nanti kita ngomong gara-gara nggak ada satu buku kita nggak usah belajar, ternyata kita bisa masih banyak mencari bahan yang lain di luar supaya kita bisa lebih banyak bahan untuk mengajar kepada anak didik. Mungkin seperti itu Bu Enzi, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Minita, luar biasa ya Bapak Ibu pembelajar kita hari ini. Tahan dulu. Tepuk lingkaran. Ada jogetnya. Oke, sudah cukup. Baik, itu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.